Renungan hari Senin 31 Juli 2023, Pekan Biasa ke-17 tahun A. Peringatan Santo Ignatius dari Loyola, Imam. Kita hadir untuk merubah dan berbuah. Bacaan pertama diambil dari kitab Keluaran bab 32 ayat 15 sampai 24. Ayat 30 sampai 34 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 13 ayat 31 sampai 35. Saudara-saudariku terkasih, pernahkah Anda, saya, atau kita menyadari bahwa kita ada bukan hanya untuk diri, tetapi juga untuk orang lain? Kehadiran kita sangat mempengaruhi orang lain dan dapat merubah situasi bila keberadaan kita berpengaruh dan berarti. Namun kadang kita tidak sadari keadaan pada saat itu. Kita membiarkan semuanya itu berlalu. Tapi suatu saat kita akan sadar bahwa rupanya kehadiran kita sangat mempengaruhi orang lain. Yesus sangat membaca situasi itu dalam tugas pelayanannya. Yesus telah menggunakan berbagai pendekatan, metode pastoral untuk mempengaruhi orang lain. Murid-muridnya maupun orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan salah satunya adalah perumpamaan. Tujuannya adalah setiap pendengarnya mudah untuk memahami pewartaan yang ia sampaikan kepada mereka. Saudara-saudariku terkasih, Santo Matius menampilkan dua perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi untuk menerangkan kehadiran kerajaan Allah di dunia. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Demikian juga hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan, dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Saudara-saudariku, di sini Yesus ingin mengajak para pendengarnya termasuk para murid dan kita agar sungguh-sungguh menyadari panggilan dan keberadaan kita di tengah dunia, tugas perutusan kita di dunia. Kita diutus untuk mengubah dan berbuah, maka dituntut mulai dari hal-hal yang kecil, tindakan yang sederhana, tetapi akan bermanfaat, berguna bagi sesama orang lain. Bahkan segala usaha kita tidak akan sia-sia. Allah akan meraja dalam diri kita. Allah akan berkuasa dalam diri kita sehingga berbuah limpah. Kita menghadirkan kerajaan Allah melalui tindakan-tindakan kecil, tindakan sederhana. Misalnya, melatih anak-anak untuk hidup disiplin, berperilaku baik dan benar di hadapan orang lain, orang tua, para guru, dan lain sebagainya. Melatih anak-anak untuk memulai mengenal tanda salib dan menandai diri mereka dengan tanda salib ketika mereka berdoa, menghafal doa-doa dasar lainnya, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Semua yang diajarkan tidak akan berbuah pada saat itu, namun buahnya akan dilihat dalam proses perkembangan manusia selanjutnya. Dari hal yang kecil, yang sederhana, pengajaran yang kita anggap tidak ada apa-apanya akan membuahkan ketangguhan, ketaatan, kesetiaan, berkat pada masa yang akan datang. Itulah hadirnya kerajaan Allah. Saudara-saudariku terkasih,
Kita tidak perlu khawatir dan berjuang agar segala sesuatu berbuah secepatnya. Manusia dilahirkan bukan langsung besar dan bekerja. Sebuah pohon yang ditanam tidak akan langsung berbuah. Butuh waktu bertahun-tahun. Butuh proses dalam setiap kehidupan. Demikian juga dengan proses menghadirkan kerajaan Allah. Maka tuntutan bagi kita adalah terus-menerus berusaha untuk menabur dan menabur. Terus bekerja dan berbuah yang baik. Suatu saat segala sesuatu yang kita taburkan, kerjakan, perjuangkan akan berbuah limpah. Akan menghadirkan kerajaan Allah. Kasih, sukacita, damai, kebaikan, dan sebagainya dalam diri seseorang maupun dalam diri kita. Kita belajar dari seorang tokoh yang hari ini kita rayakan, Santo Ignatius. Doakanlah kami.